Orang jaga malam tidur, Tidur lu. Ya elah si Andika, sekali-kali gua ngerasain kerja di Senayan kayak gini. Ini di Mampang. Beda. Lah emang di Senayan nggak boleh tidur orang? Boleh. Nyari apa? Alhamdulillah. Kenapa? Kan kita suruh jaga malam, masih malam. Alhamdulillah. Bukan waktu malam kita jagain biar nggak jadi siang. Itu udah polanya udah tuh 24 jam tuh 12 jam Ya. pagi. Ya. Kagak ngerti lu. Kok Pagi kita ngebahas malam. Tiba-tiba lu selamat pagi. Nah, maksud saya ini biar nggak ngantuk, biar selalu ceria. Biar rasanya masih Jaga tetap semangat. Oh, Mau pagi, mau malam. bener. Seminar bisnis begitu. Iya. Selamat pagi gitu. Ya. Nih saya bawain minuman nih. Pak Wendy tadi kan pesennya kan teh ya. Ya. Saya bawain teh yang bikin kaget nih. Ya apa nih? Teh bujuk. Waduh. Kaget bener tuh. Iya, Pak Dika juga tadi kan mintanya kopi. Saya bawain nih kopi yang suka nanya. Apa tuh? Kopi kapal apa? Iya. Apa? Iya. Apa nggak kopi yang disukain anak-anak? Apa? Kopi apa yuk? Kopi saya bundar. Iya. Ngomong-ngomong kopi, Iya. jangan pernah beli kopi di depan. Ngapa emang? Ini luber-luber cangkirnya. Lah. Pas gue lihat, pantas aja kopi genangan. Luber dia keluar dari cangkirnya keluar. Wajar isinya bukan kopi, banjir itu mah. Iya, coklat. Minum dong. Sini dah. Sini. Kenapa? Ikutin gua. Ini. Ikutin gua. Nah, gua mah lagi bikin teh tarik. Lu ngapain, Wen? Gua mah lagi main ini nih. Apa namanya? Adu apa ya? Payah lu. Payah lu. Lu lagi ngapain yuk? Kalau gua Nggak. lagi ngikutin orang bego. Gimana? Mbak Nunung digendong siapa tuh? Mbak Nunung yang ngegendong. Kebalik. Susul habis dari kebun ya sepatunya bawa kunang-kunang gitu. Kenapa? Lagi sebel. Yalah. Sebel betul kenapa? banget. Kamu kan udah seneng kemana-mana pakai sendal bata begitu. Sudah ciri khas dia. Oh iya. Kenapa kok Kenapa? sebel? Tidurnya nggak bisa tenang. Tiba-tiba lampu mati. Emang kata orang-orang benar terjadi kali? Apa? Indonesia gelap. Kata orang-orang. Saya juga lihat tuh harapan seseorang. Cuma di beberapa bagian aja. Mendung kali, mendung. Pemadaman bergilir. Pemadaman bergilir. Oh. Bergilir tapi nggak tahu kok kayak serentak gitu. Iya. Harus Terus bergilir. mau tidur di sini? Iya, aku mau tidur di sini aja. Aku mau tidur. Maksudnya aku mau tidur di UKS aja. Ya jangan di UKS, takutnya ada yang mendadak tiba-tiba ada yang gitu, datang. Terus aku bobo di mana? Tuh kolong kita masih kosong tuh kalau Masa di kolong. Jatuhnya dia duduk nggak ada dong. barang. Tapi emang dia suka tidur sembarangan. Terakhir tidur di garasi. Pas gua mau pakai motor, wah, komandan beli ETV nih gitu. Gua pikir ETV. Taunya dia lagi tidur. motor yang gede. Iya, sembarangan. yang kotak. empat. Roda Iya, empat. yang gede. Kalau nggak di ruangan komandan ada sofa bed. Di ruang komandan aja. Ya. Adem, ada AC. Heeh. Ntar kalau komandan kilaf gimana? Nggak mungkin. Lihat-lihat orang. Maksud sama kamu. Bener juga sih kan dia. Di ruang komandan. Kilaf aku aja. Nah itu yang bahaya. Di ruang komandan AC-nya sentral. Cuma di bawah. Gitu. Dia keangkat tuh sama angin. Aku nanti baju bubur. Nih, pasti habis disuapin mbaknya lari-lari nih. Lari-lari nih. Belum kelar makan pasti nih. Belum kelar makan. Biasain. Kalau Ayo. makan di meja makan, jangan sambil gerak-gerak. Iya. Ayo. Kamu kalau ngomong jangan ngadep sini. Kenapa? Mulutnya di sini. Oh iya, bentar lagi senyum. Iya tembuknya senyum. Sini tuh mau memberitahu sesuatu kalau saya ini diteror. Di Teror. Iya, kan diteror. Sopo, sini lor gue ini sopo. Lah, aku kan adekmu, Mbak.
Kalau saya neror kowe iki sapa? Ntar dulu, ini adiknya. Kau lebih sering. Masa satu Batak, satu Jawa. Nama Satu Batak, satu Jawa. Oh, ini keluarga takwa. Batak Jawa. Kami ini saudara dua kandang. Saudara kandung. Saudara kandung. jadi maksud datangan saya ke sini tuh mau melaporkan dan saya mau ditangkap orang yang meneror saya. Diteror. Buktinya Ini. apa kalau Anda diteror? Saya dikasih Sapa sing gelem neror kowe iki sapa? dang insor motor. Gak nyambung. Orang sing diteror-teror itu mesti orang yang hebat-hebat, orang yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Lah kowe kok diteror iki ngopo urusane? Diteror Mbak, aku diteror Mbak. Ini aku Diteror apa? Mana buktinya kalau dikasih diteror? ini semua berbau ayam. Ada ini Mbak tahu ini ayam apa, pokoknya ayam. Terus ini ada ayam ayam ngantuk. Ayam ngantuk sama Semuanya kok bisa ayam, Pak? itulah nggak tahu apa Mbak. Ini juga di ayam gerpek. Geprek. Enggak. Tembelok. Lolo. Ini adikku. Iya. Panggilan sayangnya. Panggilan sayangnya. Jangan bela saya, jangan bela saya. Ini Mbak saya. Iya. Lanjut, Bu. Anda habis berbuat salah apa mungkin sama orang lain? Jadi Anda ada tuh apa sih? orang Maaf, Anda apa? Saya hakim, Pak. Ini adik paling terkejam. Iya. Dulu yang ngadilin saya ya dia. Tapi bagus dong. Lagunya begitu. Tidak pandang bulu kan. Jadi pokoknya Pak, datang saya ke sini ini kan di sini kan katanya lapor Pak. Betul. Jadi saya mau anggota-anggota di sini atau rekan-rekan di sini mau menangkap orang yang meneror saya. Pak, saya kan penyidik. Hmm. Yang bisa diamankan barang bukti cuma 2. Ya. Nah, kalau ini Tiga nih, Pak. Ini dihabiskan ya. Silakan. Ini diamankan, Tapi ini saya kan dihabiskan. tahu tuh aman apa Orang enggak. makanan buat itu. Ada lagi? Ada lagi. Kamu tuh Ini dulu. cowok ini cewek. Nah itulah. Ya udah, suster, Oke. ayo. Oh sama ini juga nih Pak. Ada surat juga? Ada surat juga nih. Hati-hati kamu dan orang terdekatmu. Mas, lu. Bentar. Jangan dulu lah, Jangan, Ini jangan. orang terdekat. Jangan digituin, lu kan belum tentu adiknya. Belum Enggak, ini kan Nah, kan orang terdekat. Orang terdekat. Kita mah untung agak jauh. Agak jauh. Ya makanya jangan dekat-dekat saya, Mbak. Yang mau sapa yang deket karo kowe? Yang dekat saya. Mas, selesai hidup lu. Bahaya. Ya juga Bahaya. ya. Wah, kita harus bantu nih, Wen. Iya, Pak. Jadi Terus tolong. Udah yuk, aku ngantuk banget ini. Ya udah, yuk. Udah 40 hari nggak tidur. Ini aku bawa. Ya, ke suster jalan. Kalau bisa tidur di kamar komandan, di kasurnya ya, jangan diubin lagi. Kenapa? Udah keseringan nih tidur di ubin. Ayo, jalan. Jangan-jangan ini ada bisa terjadi dari Pak, orang-orang. nggak muat, Pak. Dorongin dong ini. Ayo. Dorongin. Miringin. Miringin. Kalau masukin kasur kan miring. Aduh, tolong Pak, ini kakak saya loh ini loh. Karena dia profesinya hakim, mungkin aja ini orang-orang yang pernah Anda adili. Pak Teguh bisa Sepertinya aja nih. seperti Aduh, Pak Teguh, kita udah lama nggak ketemu Pak Teguh ya. Siapa itu? Iya nih, aduh. Ayo, mari Pak Teguh, mari. 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 Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, ini perkenalkan sahabat saya, Pak Teguh. loh. Ini kan bos, ini saya pernah bekerja sama Pak Teguh. Beliau ini adalah seorang hakim tinggi yang sedang menangani kasus. Oh, itu pakaian. Beda. Itu H dan M. Iya. Ini H dan M. Apa tadi? Hakim tinggi. Nggak tinggi-tinggi amat. Bukan orangnya, maksudnya jabatannya. Oh, iya. gitu. Iya. Gitu loh. Yang kasus. HM. Tipikor. Tipikor. Nah, Pak Hakim juga justru kemarin mau melaporkan bahwa beliau kehilangan apa, Pak? Saya kehilangan tas. Tas. Isinya beberapa dokumen penting, terutama KTP. Nah,
Itu, makanya ini mau melaporkan Saya ke mau sini. melapor. Kayaknya ini lebih penting komandan. Kita Iya. Pak, Saya setuju. Saya lebih baik fokus ke Pak Teguh aja. Iya. saya diteror KTP loh, ini saya diteror. Bisa mati loh ini KTP. Yang lebih dulu dong Pak Dika. Iya. Ini kan Bapak kan berarti lebih dulu jadi hakim kan? Berarti Iya. Bapak Mohon maaf waktu hilang tuh kira-kira Lanjut aja lah, lanjut Pak. Saya. Oh enggak tebel. apanya? kumisnya. Dompetnya. Dompetnya enggak tebel. Nggak tebal ya. Iya. Isinya juga enggak tebel. Karena Bapak ini biasa selalu membawa kartu Kartu apa? keluarga. Iya. Emang orang perlu tahu keluarganya Iya. siapa gitu ya. Menurut saya memang kalau misalnya identitas hilang, Iya. kan efek jangka panjangnya bisa disalahgunakan. Benar. Hal lain. Ini akan jauh lebih berbahaya Betul, daripada betul. kasus Diteror. teror ini. Iya. Diteror Pak, saya diteror. KTP saya datang duluan. Bapak jangan Iya. emosi dong. Kita kan di sini satu-satu Iya, menangan. betul. Pak, mami kalau dicabut bisa kebuka. Saya Bukan punya toples tadi. bukan tempelan, bukan Pak, toples. tapi kalau menurut surat ancaman itu, ini kayaknya ada relevansinya Pak. Katanya di sini hati-hati dengan hati-hati. Wah, ini ancaman ini. Ancaman. Saya bahaya, malah sahabat saya bisa kena ancaman juga nih. Betul, karena kan Bapak ini orang terdekat. Kita dekat nggak sih Pak? Ya. Iya, untung. Ya Allah, aman. Ya Allah, kalau dibilang enggak bingung aku. Dia kan bekas anak buah kan? Iya, bekas anak buah saya. Iya, Pak. Kalau gitu, Andika, Wendy tolong diselidiki ini. Ya. Iya. Surat kaleng dari siapa? Iya. Bahaya Iya. ya. Jadi lebih duluan. Kalau lo ini meskipun anak buah, Hah? harusnya anak lebih kecil. Nyatanya badannya lebih gede dari saya. Nah, Salah nih. bisa nggak ditaruh situ? Ya, Itu. sorry. Bisa aja Wendy. Karena koruptor dihukum singkat, apa yang dilakukan Hakim Teguh Haryanto ini memunculkan secerca harapan bahwa koruptor juga bisa dihukum lebih berat. Seperti apa sosok Hakim Teguh ketika datang ke kantor lapor, Pak? Apakah garang seperti di ruang sidang? Ikutin gue. Apaan, Men? Gue mah lagi bikin teh. Lu lagi apa, Sur? Oh, gua sama Ceki. Lu, En? Hah? Lu? Asam urat. Oh, tadi kan. Persendian. Gitu, tadi gua kaget, Sur. Sama, iya. Ikutin gua. Aduh. Gua mah lagi ngintip. Aduh. Lu lagi ngapain, Men? Gue lagi manjat pohon ini. Oh, mantap. Wen lagi ngapain, Men? Ngambil spray. Ya, jemuran. Oh, jemuran. Iya. Silakan Pak Teguh. Pak, ikutin saya, Pak. Jangan. Pak Teguh bisa di sini. Sur? Silakan Pak. Ya. Oke. Manen, Ya. ikutin saya, komandannya. Saya mah lagi ini, datang mobil, saya jadi satpam di kantor. Wendy lagi ngapain, Men? Bersihin kaca. Oh, bersih. Dika lagi ngapain, Dika? Waduh, belum mikir. Kaget lu jadi tiba-tiba, iya. Bener lagi ngapain? Kemana lagi ngapain? Ini lagi angkat horden. Ya. Mantap. Ya, mantap. Ya gitu aja Pak lah, gini mah. Iya. Atau semacam penyambutan lah. Iya. Nih Pak Teguh, mohon maaf sebelumnya nih. Jangan marah. Kira-kira kalau kita mainin lagi Pak Teguh mau ikut? Izin ya Pak, diperdalam kasusnya Pak. Oke. Kehilangan identitas, Sur. Identitas? Ya. Ini hakim. Wah, kasus gede. Apa benar Pak Teguh kalau siapa namanya Lolox tadi itu benar kenal dengan Pak Teguh? Kenal? Kenal ya? Iya. Junior Bapak berarti ya. Betul. Katanya Pak Teguh ini sebelum menjadi seorang hakim tinggi sempat menjadi pegawai bank. Sempat sebentar. Oh. Berapa tahun, Pak? Nggak sampai setahun. Jadi apa? Bagian teller. Teller. Pak, dari sebelum hakim tinggi itu sebelumnya apa? Hakim pendek dulu baru ya. Betul salahnya. Jadi apa hakim sebelum jadi hakim? Hakim pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Tingkat pertama. Oh. Setelah itu
setelah menjadi tua, hakim tinggi. Oh. Makanya singkatannya kadang-kadang simbol HT. HT. Dikiranya hakim tinggi, padahal hakim tua. Oh itu rupanya. Kalau sudah mau pensiun, HTB. Apa tuh? Hakim tua banget. Oh gitu. Kalau udah pensiun terus udah nggak bisa kemana-mana, HTBP. Apa tuh? Hakim tua banget parah. Ada parah doang. Parah doang. Dari bank terus masuk ke profesi Menjadi sebagai calon hakim dulu. hakim itu karena panggilan atau memang karena Sesungguhnya keinginan saya sejak dulu memang hanya pengen jadi hakim. Ya. Saya ke bank itu karena ajakan teman-teman satu grup sebelum saya waktu saya kuliah Buat nabung. untuk nabung. Buat jadi pegawai Betul. bang. Betul. Jadi pegawai bang. Tapi bener katanya. Tapi sebenarnya bukan nabung. GNG-nya diganti H, nabuh. Nabung. Drum. Pemain band dulu. Jadi karena musik saya ditarik ke bank itu. Dunia saya sepertinya nggak di sana. Saya melihat menurut saya waktu itu berangkat gelap, pulang gelap. Nah, nggak nyaman. Akhirnya saya mendaftar sesuai keinginan saya, cita-cita saya jadi hakim. Berarti pendidikan Bapak dulu ke hukum, sarjana hukum. Sarjana hukum di Bukannya Semarang. enak ya? Pak, Pak, bukannya enak ya kerja pulang, datang gelap pulang gelap ya? Berangkat gelap pulang gelap. Lah kok enak? Ya cuma jam 7 sampai jam 9 malam. Pagi subuh maksudnya subuh pagi. Mohon maaf Pak, Bapak berangkat gelap pulang gelap. Ya. Mata Bapak dilakban apa gimana? Bukan berarti gini. Cuacanya. Langitnya langit. Tapi kalian tahu nggak? Oh beliau ini dikenal masyarakat sebagai orang yang garang, hakim garang dalam memberi vonis kepada koruptor, ya. Dan ini kasus tipikor yang paling parah hukumannya atau sebelumnya sebenarnya pernah ada lagi yang lebih parah Pak. Kok Bapak, maaf Pak. Pernah, ya. Kok Bapak berani sih Pak? Kenapa? Pakai baju garis-garis. Loh. Kamera, flicker. Enggak apa-apa, aman. Berani vonis gitu loh. Vonis, bukan garis-garis. Ya itu. Itu berdasarkan apa sih Pak penjatuhan hukuman tuh Pak? Ya, fakta di persidangan. Dan dampak mungkin atau akibat dari sifat melawan hukumnya seseorang dalam kasus tipikor itu, mungkin orang masih sering dengarkan orang nyuri ayam segini, kok nyuri miliaran segini, dihitung harga ayam itu memang sebenarnya salah. Jadi tergantung berat ringannya pemidanaan itu, bagaimana efek dari perbuatan yang dilakukan seseorang terdakwa itu terhadap, khususnya kalau tipikor, terhadap masyarakat. Karena kita ini sebenarnya negara kaya. Coba kita merasa kaya kalau kita sudah di luar, ternyata kaya, tapi kenapa banyak orang miskin? Karena banyak korupsi. Hampir semua lini korupsi. Emang, maaf Pak, emang di negara kita banyak korupsi Pak? Rasanya seperti itu. Pertanyaan bagus, ada yang begini, Pak, negara kita banyak korupsi, tapi kok nggak ada koruptornya? Itu pertanyaan bagus. Bukan nggak ada koruptornya Pak, Apa? nggak ada yang ditangkap Pak. Masih dalam proses, masih dalam proses. Ya, jadi dulu saya pernah sebelum kasus yang terakhir ini mengadili seorang jaksa yang menerima suap sebesar 5,6 M. Oh, yang rame di pemberitaan. Ya, dulu tahun 2008 ter-OTT. Itu tuntutan jaksa 15 tahun, saya putus 20 tahun. 20 tahun. Orang kebanyakan kaget karena dianggap nggak lazim. Biasanya tuntutan pidana dari hak jaksa Turun, itu ya? biasanya sama atau di bawah. Di bawahnya. Sudah terbaca oleh masyarakat seperti itu, sehingga masyarakat kadang-kadang jengah melihat penegakan hukum di kita. Nah, akhirnya waktu itu dengan segala pertimbangan, saya putus 20 tahun. Pasti ada pro kontra. Nah, tapi ya sudah, faktanya 20 tahun itu dijalani nggak sampai 20 tahun, faktanya. Kok bisa? Karena aturan. Jadi 2/3 menjalani pidana bisa pembebasan bersyarat. Belum lagi remisi. Itu yang saya pidana 20 tahun, 9 tahun setengah sudah di luar. Kebayang nggak yang ratusan M atau mungkin triliun yang hanya dihukum 10 tahun, 6 tahun misalnya ya. Itu nggak sampai, hanya separuhnya aja udah di luar. Karena memang sistem pemidanaan di kita seperti itu. Jadi kalau mau merubah seharusnya Dari sistemnya dulu. dari undang-undangnya pemerintah. Jadi walaupun ditetapkan 20 tahun, pada prakteknya ternyata di bawah itu udah keluar ya? Karena ada Integrasi dan lain-lain. Satu remisi. Jadi kedua juga ada
kalau narapidana menjalani 2/3 dari pidana yang dijatuhkan, bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Ditambah remisi-remisi. Nah, remisi ini kan memang hak dari para terpidana. Pak, sekalian mau nanya nih, beberapa waktu yang lalu sempat ramai juga dibahas sama masyarakat ketika ada seorang koruptor dengan nilai yang fantastis, lalu divonis pidananya sekian tahun, tapi dengan alasan hakimnya bilang karena berkelakuan baik. Apakah itu bisa jadi dasar untuk pengurangan masa tahanan? Begini, Bapak-bapak bisa melihat kalau putusan itu sangat banyak yang mengatakan faktor-faktor atau keadaan yang meringankan itu sopan di persidangan. Kan memang masuk dimanapun harus sopan. Jadi menurut saya pribadi bukan merupakan hal yang meringankan. Kedua, kalau terdakwanya masih muda, sangat muda diharapkan. Ya memang masih muda waktu dia berbuat jahat. Ada yang terdakwanya udah tua banget. Diringankan karena sudah tua sekali. Kasihan. Ini bukan. Karena pada saat orang melakukan kejahatan, dia sadar betul bahwa itu jahat. Nah, berkelakuan baik dan itu nggak ada. Makanya kalau saya menjatuhkan pidana maksimal, selalu saya di paling bawah itu kan harus ada sebelum menjatuhkan putusan keadaan yang memberatkan apa saja. Banyak biasanya. Yang meringankan tidak ada. Emang nggak ada. Nggak ada. Berarti emang semua baik kan nggak mungkin korupsi gitu. Iya. Berarti memang semua orang harus menghormati ruang pengadilan. Ya. Kalau naik-naik meja itu bagaimana, Pak? Ya. Nggak baca berita orang dia punya gunung. Iya. Dia mah vokalis Stinky. Kan jadi ormas. Gimana Pak itu? Oke. Vonis pidana mati itu benar-benar dilaksanakan hukum mati nggak sih? Di Indonesia. Kalau di China kan mati benar gitu. Ya. Sistem pemidanaan kita sekali lagi berulang kali saya katakan berbeda dengan negara lain. Kita menganut pemidanaan tertentu ya. Stelsel pemidanaan kita mengatur tentang absorpsi yang diperlukan. Pidana itu tidak akan lebih dari 20 tahun. Maksimum pidana itu adalah 15 tahun plus sepertiga. Ada syarat tertentu. Jadi gampangnya orang memahami 20 tahun. Nah, kalau pidana mati itu kan tergantung. Ini sudah pidana mati, ngajukan gerasi ke presiden. Presiden menolak gerasi. Memang seharusnya ya langsung dieksekusi. Nah, tetapi nyatanya kan banyak yang sampai berpuluh tahun tidak dieksekusi. Harusnya langsung. Nah, kalau kita memang mau dihormati sebagai negara yang punya harga diri. Lah Pak, kalau misalnya maksimalnya 20 tahun, nggak bisa lebih dari itu aturan undang-undangnya. Kalau pasal berlapis gimana? Ya. Soalnya orang itu tuntutannya pasal Tetap berlapis. Betul, berlapis tetap nggak bisa. Seperti di Amerika katakan, ini kena 20, ini 20, ini 30, tinggal dijumlahkan. Itu namanya dikumulasikan. Di kita nggak bisa. Berapapun tetap maksimalnya 20 tahun. Di dalam tindak pidana korupsi diatur di pasal 2 ayat 1. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. Atau paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun. Itu bunyinya begitu. Selalu begitu bunyinya ya. Tapi orang bilang, emang pidana mati bisa diberlakukan kepada koruptor? Orang bilang nggak bisa. Saya bilang bisa. Diatur di pasal 2 ayat 2. Dengan syarat alternatif apabila korupsi itu dilakukan pada saat krisis moneter luar biasa, apabila korupsi itu dilakukan terhadap barang atau uang atau apapun yang untuk bantuan bencana alam. Dikorupsi. Ketiga, pengulangan perbuatan. Orang udah koruptor keluar dari penjara bisa diancam mati. Itu baru diancam, ya. Berarti Bapak lebih setuju di Indonesia itu hukuman mati atau hukumnya yang mati? Kan nanya, saya mau nanya. Hukumnya nggak ketemu lagi. Nah, itu dia. Hukumnya nggak mati. Hukumnya nggak mati. Jadi bagaimana pelaku-pelaku atau para penegak hukum, siapa yang menggunakan undang-undang atau hukum itu di belakang, makanya the man behind the gun. Sebagus apapun, saya pernah berbicara dengan orang-orang di luar sana. Mereka kagum dengan undang-undang kita. Undang-undang di negara Anda more detail, luar biasa bagus. Tapi pelaksanaannya tidak sebagus. Artinya apa?
ya user-usernya, sehingga bagaimana sikap batin para penegak hukum itu, apakah sungguh-sungguh menegakkan hukum atau ada kepentingan-kepentingan di luar hukum. Nah, kalau Bapak dikenal dengan sebutan hakim yang garang dalam menjatuhkan vonis, apakah tidak berbahaya untuk kehidupan pribadi Bapak? Pernah dapat ancaman nggak, Pak? Pas ini Pak. Alhamdulillah sampai hari ini enggak. Oh, enggak ya? Tapi anggota saya dulu zaman saya mengadili perkara tipikor, saya lupa, itu ada yang melapor lah. Ada yang mobilnya dicoret-coret, ada yang pakai zaman itu pakai BBM dan lain-lain. Intinya dapat teror lah, ancaman. Kalau Bapak sendiri, maaf nih, pernah gak ada yang nyuap kayak istri gitu? Itu nyuapin makan. Nyuapin makan. Nanyanya nggak gitu. Pak, kalau Bapak pernah nggak ada yang berusaha nyuap orang Bu Mame gitu? Suap. Ini, gue halus katanya. Ya. Ini, mohon maaf Pak Teguh. Pernah nggak ada yang ngajak main di bawah meja sampai Bapak kepentok gitu? Ngapain main di bawah meja? Nggak, maksudnya. Iya. Gitu loh. Kan pasti ada orang yang berbuat salah pasti mencoba untuk bagaimana dia dapat keringanan gitu. Jawabannya singkat, banyak. Tetapi justru disitulah ujian saya sebagai hakim, apakah saya masih konsekuen dengan nama saya? Teguh pendirian harus saya pegang. Namanya. Keren. Amanah. Karena bagaimanapun saya hanya punya prinsip, saya lahir telanjang, mati pun telanjang. Dan waktu saya di tipikor juga begitu, ditawari dari KPK untuk pengawalan. Saya tanya, Bapak polisi berdua ini ngawal saya caranya gimana? Saya dari Bogor naik motor ke stasiun, naik kereta, turun naik Kopaja, kadang-kadang naik ojek atau bajaj. Bapak-bapak ngawal saya bagaimana? Bukan saya takabur, tapi saya nyelillahi ta'ala aja. Alhamdulillah sampai sekarang ya masih hidup saya. Kalau hari ini digabruk di atas meja 1 triliun juga nggak akan Bapak ambil. Insya Allah enggak. Ini mendingan buat saya. Kan ada di meja, saya ada di sini. Pak, tapi terima kasih loh Pak. Maksudnya untuk kasus terakhir yang Bapak tangani, kan tadi Bapak bilang, andailah orang itu divonis 20 tahun. Paling dia hanya mengalami atau menjalani hukuman selama 9,5 tahun. Untung Bapak kasih 20 tahun. Kenapa? Coba kalau 6,5 tahun terjadi. Paling cuma 6,5 hari. Iya. Lagi nih. Bapak silakan, Bapak sudah bebas dari penjara. Kenapa? Kan udah rebo. Banyak orang beranggapan, oh ya. Silakan, ayo. Waalaikumsalam. Asik nih. Bincang-bincang kita hari ini asik banget. Asik seru. Om apa kabar? Sehat. Ini teman bapak saya, Pak Wendy. Kalau Om ini paling seneng katanya kopi hitam ya. Oh, sama iya. kopi yang gak suka capek nih saya. Kopi apa itu? Es capek. Iya, capek. Iya, sama pisang yang suka nari nih Om. Pisang rogeng. Ronggeng kali. Iya. Ayo. Temennya Ayah Ojak. Iya, dulu nih temen bapak. Kalau Ayah Ojak kan hakim garis. Iya. Nanya. Bola. Ya gue tanya bawa bendera kuning. Bendera kuning. Kalau bawa bendera kuning, keluarga ada yang meninggal. Om sehat. Ini, Om ini ya? Apa? Om Teguh. Iya. Yang nyanyi sama aku yang dulu. Tegar. Tegar itu. Tapi Om Teguh ini memang hobi ngeband juga dulu. Ngeband. Iya dulu. Band rock. Dulu Om ini suka nyanyi dangdut. Coba dong nyanyi Guns N' Roses. Bukan dangdut itu. Dangdut. Kan nggak ada salahnya Om. Pak Teguh bisa Oke. main gitar? Bisa. Om katanya suaranya bagus dulu. Pak. Kalau lagi libur ngajar apa namanya vokal grup ya Om? Enggak, ngejar silat. Mumpung ada Bercanda Pak aja sih, Teguh. Iya. Dulunya anak band kan? Iya. Tahu barang dong? Iya. 7,5 juta nih. Belum laku-laku Pak, udah lama belum laku-laku. Belum laku-laku udah lama. Coba gitu mainin ya? salah satu lagu favoritnya. Coba Om biasanya nyanyi lagu apa? I see trees of green. Ada yang main nggak? Pak Teguh main aja bisa. Iya. Jangan, saya nyanyi aja. Oh, Boleh. Kemana? Komandan aja yang Om main. ada yang main. 5 juta. Kembali. Kenalnya hilang. I see trees of green. Red roses too.
I see them blue for me and you. Semua didangdutin. Semua ho-ho Lain ada sama orang And I Jawa. think to myself, what a wonderful world. Suaranya kayak ini ya. And now The endless me, Asik. and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. Iya. I state my case of Asik. ways I'm certain I've lived a life that full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. keren banget. Pantes suaranya bagus kalau Iya. lagi nggak Bukan sidang benar mungkin. padus. Kan Om? Pelatih padus. Tuh, Jadi padus. ini foto ini 2 jam setelah terakhir saya memutus Oh ya. langsung ke studio. Langsung ke studio. Selesai jam 5 sore. Berarti kalau karena Pak Teguh sudah di sini, mau dipakai. Oh, Surya dong, gue mau bantuin. Pak Teguh, karena Pak Teguh sudah ada di sini dan sudah bernyanyi, mari kita sama-sama kita latihan. Latihan apa? Balet.